Visioners, aku Patrick dan welcome to Point of Vision. Siapa dari antara kalian yang K-popers? Atau mungkin K-drama lovers? Nah, kalian pasti tahu nih, akhir-akhir ini banyak artis Korea, girl band, boy band yang lagi menggelar konser tour dan meet and greet mereka hingga ke Indonesia ini. Para fans pun tentunya antusias dong. Sampai-sampai pas baru pre-sale, tiket sudah terjual ludes. Contohnya nih, kemarin ITZY baru menggelar konser Checkmate di Jakarta. Blackpink yang bakal menggelar konser di bulan Maret mendatang, NCT yang bolak-balik datang ke Indonesia, hingga Sehun EXO yang kemarin kedatangannya membuat gempar satu mall. Dan masih banyak lagi Visioners. Kalian nyadar nggak sih kenapa budaya Korea bisa meresap, merebak, menjamur, menancap, sampai DNA? Hingga sebegitu luasnya. Semuanya karena Hallyu Wave. Apa itu Hallyu Wave? Check out this new perspective. Dari outfit style, lagu-lagunya, dance-nya, dan masih banyak lagi. Budaya Korea Selatan yang nggak sadar udah melekat di kehidupan kita sehari-hari. Semuanya ini disebut dengan Hallyu Wave. Hallyu Wave merupakan sebuah fenomena menyebarnya budaya K-pop secara global. Tapi sebenarnya udah dimulai dari tahun 90-an sih. Nggak cuma di Indonesia, bahkan K-pop dan K-drama udah tersebar di berbagai belahan dunia. Dari musik, drama televisi, film, mode, gaya hidup, makanan, dan masih banyak hal lainnya yang bisa kita nikmati dari Korea Selatan. Hallyu Wave nggak cuma berdampak bagi para penikmat hiburan dan kuliner, nyatanya juga berdampak pada marketing para pebisnis. Karena demand dan minat lebih condong ke gaya Korea. Banyak perusahaan yang akhirnya merekrut brand ambassador dari Korea Selatan, membuat acara-acara yang bertema Korea, menciptakan produk atau layanan kecantikan dengan standar Korea, dan menciptakan berbagai produk dengan kiblat Korea juga, hingga menciptakan tempat-tempat dengan bertema Korea. Biar marketing kamu bisa tetap up to date nih, yuk kita mendata bareng apa aja sih cara-cara pebisnis memanfaatkan Hallyu Wave untuk meningkatkan engagement dan konversi dalam bisnis mereka. Kolaborasi bersama selebriti kebangsaan Korea Selatan paling mudah dilakukan dengan cara merekrut mereka menjadi brand ambassador. Nggak bisa dipungkiri karena visual artis Korea yang cakep-cakep. Fans mereka juga membeludak. Kita bisa manfaatkan ketenaran tersebut untuk menaikkan produk kita di pasaran. Misalnya nih, produk skincare yang dipegang oleh artis Korea pasti lebih terpercaya membuat kulit glowing. Apalagi kalau ada embel-embel nih, kita memberikan freebies di setiap pembelian, atau iklan aplikasi yang terus menampilkan wajah-wajah idol Korea yang sedang bernyanyi, bercakap-cakap, atau mencoba berbicara bahasa Indonesia. Wah, pasti dong fansnya langsung meleleh, langsung otomatis penasaran untuk mencoba aplikasi tersebut. Strategi yang pertama ini memang cukup menjadi bahan pertimbangan ya Visioners. Pasalnya kalau kamu ada budget lebih untuk merekrut artis Korea, ya sah-sah aja sih. Tapi kalau nggak ada budgetnya, jangan sampai boros-borosin di awal, yang malah bakal bikin tekor kalian nantinya. Karena tentu biaya kontrak dengan manajemen artis Korea juga nggak sedikit. Kalau kamu pernah nontonin sinetron FTV Indonesia, kalian pasti tahu iklan-iklan yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah. Tokoh dalam ceritanya tiba-tiba bawa makanan, produk kecantikan, minuman, atau peralatan rumah tangga dari satu brand tertentu. Kemudian dilantunkan sebuah dialog di mana mereka mempromosikan keunggulan produk-produk tersebut. Ya, itulah yang dinamakan product placement. Penempatan produk dalam film ataupun acara televisi. Tapi sekarang produk placement nggak harus dilakukan secara eksplisit. Banyak sineas yang udah mulai pintar untuk bikin seolah-olah produk placementnya subtle atau nggak seberapa ketara. Hanya dimasukkan ke dalam frame saat para tokoh sedang berinteraksi satu sama lainnya. Kita bisa langsung lihat merek produknya. Tapi mereka juga nggak secara terang-terangan ngomongin keunggulan produk tersebut. Menurutku sih, ini cara cerdas penempatan produk secara elegan. Nah, tampaknya nih, ada brand-brand asal Indonesia yang mulai pakai strategi product placement, tapi di drama Korea. Kalian pasti tahu, salah satunya ada Kopiko, yang sempat viral karena kaget
di beberapa drakor, salah satunya adalah Vincenzo, yang lagi booming-boomingnya waktu itu. Selain menarik masyarakat Indonesia, tentunya nih, masyarakat Korea dan masyarakat mancanegara lainnya jadi tergiur untuk membeli produk permen itu. Biar samaan kayak artis, kata orang-orang. Beberapa waktu lalu, produk susu Ultramilk dan produk Oreo menggemparkan publik karena rilis edisi spesial yang collab dengan artis Korea. Susu Ultramilk dengan ITZY dan Oreo dengan Blackpink. Dua girl band asal Korea yang fanbase-nya besar banget. Dengan membeli sekotak besar Oreo edisi Blackpink atau dua susu Ultramilk ukuran 250 ml, kita bisa mendapatkan photocard member girl band cantik ini. Ya, bisa disebut photocard adalah benda paling sakral ya, paling keramat dan paling banyak dikoleksi oleh para K-popers. Bahkan bisa dijual dengan harga yang fantastis kalau fotonya terbatas. Dengan menghadiahkan merchandise secara cuma-cuma seperti Ultramilk dan Oreo, kita bisa menarik atensi yang lebih tinggi lagi dari calon konsumen. Sehingga mereka nggak segan-segan untuk membeli produk kita dalam jumlah yang banyak. Mana ada sih K-popers atau K-drama lovers yang nggak mau ketemu sama artis idolanya secara langsung? Pasti kalian udah mimpiin momen tersebut dari lama. Permintaan ini yang akhirnya dijawab oleh beberapa brand ternama untuk bikin fans meet and greet. Diawali dengan teaser berupa standee yang bentuknya real size. Mungkin kalian sudah pernah menemuinya ya, di gerai-gerai produk mereka, yang memudahkan konsumen untuk bisa mengabadikan foto dengan bias mereka. Kemudian dilanjutkan oleh pertemuan tatap muka dengan idol Korea yang didatangkan langsung jauh-jauh dari Korea Selatan ke tanah air kita tercinta. Meet and greet ini bisa dijadikan acara selipan di tengah acara utama perusahaan kita, seperti launching produk baru, pembukaan cabang baru, anniversary, dan sebagainya, sambil memamerkan produk-produk di rak-rak yang bisa dilihat, disentuh, dan dirasakan langsung oleh para kerumunan. Kita bisa juga memberikan fan service, seperti berfoto bersama bias, menyanyi bersama bias, salaman, fansign, menari bersama bias, video call bersama bias, dan sebagainya. Di dalam interaksi-interaksi tersebut, kita bisa menyelipkan promosi tentang produk kita. Jadi, win-win solution lah ya. Walaupun berkolaborasi dengan artis Korea atau mengangkat budaya Korea dalam marketing kita, tampaknya membawa dampak positif yang cukup tinggi. Kita perlu ingat bahwa segala kekayaan intelektual memiliki hak cipta. Kita nggak bisa seenak jidat menempelkan muka-muka artis Korea di dalam produk komersial kita. Harus ada kontrak atau perjanjian kerjasama dengan manajemen mereka. Jadi, hati-hati ya Visioners, jangan asal download foto dari Google dan menjualnya. Nah Visioners, sambil mempertimbangkan biaya, ada beberapa tips yang bisa kalian terapkan saat ingin mengangkat Hallyu Wave ke dalam promosi bisnis kalian. Pertama-tama kalian coba cari tahu pasar kalian itu gimana. Penting banget buat survei minat dan kebutuhan dari target konsumen kalian. Nggak asal ngundang artis Korea dari antah berantah. Nggak asal naruh foto girl band atau boy band. Kalau ternyata konsumen kalian artis K-drama, terus kalian sudah terlanjur menggunakan artis girl band sebagai wajah dari produk kalian nggak bakal bisa menarik empati mereka juga. Pelajari juga tren yang berkembang dan yang paling mereka sukai. Misalnya lagu, cara berpakaian, produk yang sedang viral, dan sebagainya. Kalau memang kamu belum ada cukup budget untuk kolaborasi langsung dengan artis Koreanya, setidaknya kamu bisa mengembangkan produk yang nyerempet-nyerempet nih dengan budaya Korea. Bikin desain seperti gaya Korea, bikin buku bilingual dengan bahasa Korea, bikin makanan yang terinspirasi dengan rasa-rasa makanan Korea, dan masih banyak cara lainnya. Yang kedua, coba manfaatin sosial media secara konsisten. Instagram dan TikTok adalah media yang paling recommended buat menyebarluaskan promosi sekarang ini. Karena kita bisa mengunggah visual dalam berbagai bentuk. Visual, audiovisual, kotak, memanjang, semua bisa. Promosiin dengan copywriting dan desain yang menarik. Misalnya dengan beberapa sapaan, seperti Annyeonghaseyo Yorobun, atau dengan desain yang lagi tren di Korea, dan sebagainya. Ketiga, bekerja samalah dengan perusahaan Korea. Karena kita mungkin perusahaan dengan wawasan yang terbatas,
tentang seluk-beluk Korea, kolaborasi dengan perusahaan Korea bikin ilmu dan wawasan kita makin luas. Jadi kita tahu sebenarnya apa sih budaya pop di Korea itu. Dengan begitu kita juga, ya nggak salah lah saat kita memperkenalkan atau mengangkat dengan masyarakat lokal. Supaya nggak hilang juga jati diri kita juga bisa loh bertukar budaya dengan menciptakan produk hasil alkulturasi, alias perpaduan dua budaya, biar produk kita semakin unik dan gak ada duanya. Keempat nih, berpartisipasi dalam acara Hallyu. Seperti yang dikatakan para motivator, bahwa kita harus memiliki komunitas. Karena semakin banyak komunitas, semakin banyak juga peluang yang bisa kita dapatkan. Begitupun dalam Hallyu Wave. Saat ini banyak banget pameran, festival, atau konser Hallyu yang sedang berjalan. Kita bisa loh membuka booth di sana dengan penawaran-penawaran yang spesial. Misalnya foto-foto ala foto box Korea, bisa makan makanan Korea dengan harga yang terjangkau, bisa kembaran outfit dengan idol kita. Dan ada lagi nggak ide kamu? Bikin booth offline ini bisa meningkatkan awareness terhadap brand kamu loh, apalagi buat brand yang masih baru. Jadi, jangan takut yuk buat bereksperimen dan mencoba hal-hal yang baru dalam marketing bisnis kamu. Syukur-syukur kalau kamu juga salah satu penggemar pop Korea, karena kamu bisa langsung mengikuti tren terbaru dari Hallyu Wave tersebut. Kalau kamu nggak terlalu suka sih, ya at least up to date dengan tren film, lagu, atau produk Korea terbaru. Karena gelombang inilah yang memang sedang ramai-ramainya membentuk masyarakat kita. Kalau kamu masih bingung cara marketing dan branding yang jitu, hubungi kami melalui DM Instagram @vision.studio. Kami bakal bantu dari awal hingga akhir eksekusinya. Jangan lupa follow Instagram kami ya. Ngobrolin terus soal branding digital marketing dan desain di channel Vision Studio, dan kamu akan menemukan visi brand kamu yang sesungguhnya. Like, comment, and share video ini jika bermanfaat. See you on the next video, Visioners. Bye!